Layar saya? Ya, Bu. Udah ya, oke sip. Ya, hari ini kita akan membahas end user training secara apa ya, secara umum dan secara di SAP BRIM itu sendiri seperti apa gitu ya. Agendanya di sini ada ya yang secara umum tadi ya, apa sih end user training itu ya kan. Lalu end user training di Saprim itu seperti apa ya. Kemudian Q&A-nya itu gimana ya. Ini kita akan bahas 3 bagian ini. Sekarang kita masuk ke end user training itu dulu. Oh ya, nanti filenya ini akan saya share di GSIP ya. Nanti saya kasih linknya di WAG. Cuman seenggaknya kita ini dulu penjelasan secara visual dulu ya. Definisinya itu kita tahu ya, singkatannya end user training, ya kan. Kemudian definisinya teman-teman udah pasti tahu lah ya. Ini ada yang namanya serangkaian kegiatan ya. Jadi memang kita akan ada kegiatan. Kita udah mapping kan ya kemarin ya jadwalnya orang-orang yang itu semua itu akan masuk dalam namanya kegiatan ya. Nah itu semua orang kumpul di sana per modul per aplikasi ya. Itu untuk transfer knowledge ke pengguna akhir. Pengguna akhirnya siapa teman-teman? Kalau teman-teman kan sekarang sebutannya ada yang bilang user, super user, tapi akhir itu kan end user. Nah end user itu ya teman-teman itu sendiri plus timnya ya benar-benar pengguna akhir yang akan menggunakan aplikasi tersebut gitu. Oke. Nah, tentang fungsionalitas perangkat lunak yang dihasilkan dan telah diuji. Jadi aplikasi-aplikasi ini mau dia Saprim atau si in-house itu mostly memang bukan mostly, memang harusnya udah diuji gitu loh. Ya jadi udah lewat serangkaian testing dari mulai unit testing ya, kemudian ada integration testing, sistem testing, terus sistem integration testing. Nah, akhirnya nyampe lah ke teman-teman ke ke UAT untuk kemudian di training ke end user. Kalau kemarin kan sebagian mostly sih SOM ya, SOM udah UAT ya teman-teman ya. Kita masih nunggu yang CI sama FICA. Masih nunggu, kita belum setup ya, bukannya belum setup sih, belum ready ya, masih ada beberapa yang harus diselesaikan. Itu kemungkinan pekan depan. Nah, dari situ di training tuh. Jadi apa yang udah kita ujikan tuh training ke benar-benar pengguna akhir. Jadi nanti training itu cuma benar-benar step by step, enggak ada ngetes ini kalau ini gimana ya, kalau itu gimana, itu kan masuknya skenario ya. Nah itu enggak ke sana karena itu kan udah di UAT ya. Jadi ini beda, AUT ini benar-benar untuk nge-training aja gitu. Kalaupun ada pertanyaan ya udah ditanya dijawab gitu. Ada waktu silakan praktekin. Kalau enggak nanti mungkin di other time lah ya hitungannya ya, nggak di dalam waktu tersebut gitu. Karena itu kan terbatas ya. Nah ini end user training itu juga mengacu pada proses memastikan bahwa pengguna akhir perangkat lunak berpengalaman di dalamnya dan dapat memanfaatkan secara maksimal. Kalau misalnya nggak ada trainingnya, nanti gimana end user untuk pakai aplikasi tersebut? Kan udah biasa yang in-house, ya, tapi kan mungkin ada enhancement, ada modifikasi, ya kan? Atau mungkin ada tambahan menu baru yang kita nggak tahu. Sebenarnya tahu, karena kan diomongin sama key user ya, sebenarnya tahu. Cuman kan nanti begitu udah jadinya, kita kan harus tetap harus ngerti gitu ya, dan harus di training gitu loh. Jadi ya mesti dimanfaatin secara maksimal. Oke. Nah, kemudian si AUT memastikan bahwa target audience, nah ini kita ngomongin kebanyakan karyawan ya, karena memang kalau ini karena memang sistem buat perusahaan, tapi beda kalau yang aplikasi yang lewat Google Apps gitu ya, atau yang lewat, kalau lewat iOS apa sih namanya? Apple Store ya. Itu kan nggak perlu training ya, kalau gitu kan ada dia itu setelah peluncuran baru mungkin orang training. Tapi kalau misal di perusahaan itu sebelum peluncuran justru dia ada training. Ya, jadi memastikan bahwa target audience itu selaras dengan perusahaan dan kebutuhan. Nah, IoT ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara ya, seperti salah satunya dengan menggunakan paduan interaktif layar. Ya nanti gitu loh kita tektokan di layar. Atau yang setara dengan metode pembelajaran tersebut. Setaranya seperti apa? Mungkin kalau ada nggak sempat hadir bisa ada rekamannya gitu kan, atau ditransfer dari teman yang lain gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah di sini pentingnya kenapa sih IoT itu penting ya, karena
Pertama, dia meningkatkan produktivitas keseluruhan karyawan atau pengguna. Ya kan? Karena semua pengguna itu bekerja secara sinkron. Karena satu dengan lain kan semuanya sinkron ya. Dan itu akan membuat tingkat produktivitas itu meningkat lebih cepat. Kemudian ada nilai tambah ya, bagi siapa? Bagi perusahaan dan juga bagi karyawan tentunya. Ya, semua pengguna yang sinkron membantu perusahaan membuat profil yang lebih baik dan mendapatkan hasil dengan lebih mudah. Oke, kemudian meningkatkan tingkat akurasi. Karena semua industri itu terlatih dengan baik. Kalau misal nggak terlatih, ya tingkat akurasinya nggak bagus gitu. Karena bisa banyak salah. Nah, kalau udah banyak salah kan banyak error, nggak tepat, jadinya ya hasilnya juga nggak bagus, jadi akurasi juga nggak bagus. Ya, kalau misal dia udah bagus, bisa memberikan value yang lebih gitu, yang lebih cepat dan pastinya at the end untungin kita semua, ya. Untungin siapa? Yang untungin perusahaan, untungin karyawan juga. Karyawan kan jadi skillful ya, lebih lebih nambah gitu loh. Gempa ya, astagfirullahaladzim, gempa lagi ya? Sumpah gempa. Gempa. Guys, ngerasa gempa nggak? Iya, ngerasa Bu, ngerasa. Kenceng loh. Ngerasa, Gempa. Kenceng banget. Juga pusing, langsung pusing loh semua. Oh, mejanya goyang kok. Masih ya? Masih. Kenceng loh tadi loh. Yang Lumayan. Goyang Bu, tapi udah berhenti. Tadi kecil banget mejanya. Tadi kencang. Di lantai berapa Bu Rian? 2. Ini ada lagi nih masih. Berasa lagi loh. Bu Nindya di mana? Di kantor? Enggak, lagi di rumah di daerah Jakarta Timur. Kalau yang di berasa Ibu ya? BSP atau di Centennial turun dulu aja nggak? Jangan Pak, kalau gempa nggak boleh turun. Kalau orang Jepang semua di bawah meja dulu. Oh iya? Iya sih. Iya. Oke. Nanti kalau Jepangnya ikut meeting kebakaran ya baru lagi turun ya? soalnya. Tapi emang nggak boleh turun, bahaya di tangga darurat. Semuanya jadi di bawah. Gitu. Bentar ya Bapak Ibu, bentar ya. Ya ini ada lagi nih. Iya. Pusing loh. Paleo di kantor apa di rumah? Di kantor. Di meeting room ini. Bareng Bu Rian. Ya bareng Bu Rian ya. Paleo di sono, di ruangan IT sono. Jauh. Paleo duduk di mana? Di tempat Brian ya Pak Leo? Biasanya lantai tinggi pusing lagi nih. Tadi saya sempat pusing, sempat mual. Bu Rian minum dulu Bu Rian. Udah langsung minum saya mual langsung. Enggak ada. Gimana? Del? Gak apa nih? Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita terusin ya Bapak Ibu ya. Aduh. Oke. Bapak Ibu masih on di sini? Masih Bu. Masih ya. Oke. Nggak ada yang bergeming ya berarti ya? Udah diem aja Bu, speechless. Aduh. Oke. Kita lanjut ya. Tujuannya IT itu apa sih? Gitu. Pusing aja ya.
Masih berasa. Oke, tujuannya kenapa ada IoT ini, kita ada memperkenalkan sistem baru ya pastinya. Itu apa nanti sistem barunya udah tahu ya Sabrim ya. Cuma nanti akan lebih jelasnya di slide yang khusus ke Sabrimnya gitu loh. Nah, kemudian adanya perubahan sistem di perusahaan. Jadi mungkin kalau kayak in-house ya, mungkin kalau misal di luar BRIM sebelum-sebelumnya nih, atau mungkin nanti setelah Sabrim go live, tiba-tiba ada BA in-house yang nggak BA in-house sih, BA in-house juga kan based on request ya dari teman-teman key user. Nanti mungkin dari teman-teman end user ada request segala macam, berarti kan ada perubahan tuh ya di sistem. Ini dong kok minta nambahin menu ini dong, atau enggak bikin aplikasi baru, atau udah ada menunya tapi kayaknya mesti ada menu ini deh, feature ini mesti masuk. Nah, itu kan perubahan sistemnya, perubahan aplikasi. Nah, itu idealnya ada user trainingnya lagi gitu loh ya. Kemudian melatih orang baru ya, melatih orang baru, tapi kan kita orang lama ya. Ini kan karena ada sistem baru atau ada perubahan di sistem ya kan. Jadi nggak semuanya harus tercakup di sini, cuman bisa salah satunya atau bisa salah tiganya gitu ya. Oke. Lalu sebentar, ini mana ya? Kemudian kok gue yang lagi ya? Gue lagi nggak sih? Kayaknya gue masih. Iya, Ibu, gempa ya, Bu ya. Berasa lagi ya? Kamu pada anteng aja nih orang ID. Udah biasa katanya. Berarti perasaan gue ya. Oke, next kita lanjut ke posisi end user training ya. Jadi sebelum nyampe ke end user training itu ada apa sih? Ingat ya, waktu itu kita ada TTT ya, training for the trainer, itu yang lebih ke Sabrim. Sebenarnya ini kurang lebih sama sih TTT ini dengan IoT. Cuman kan ini kemarin itu sebenarnya lebih TTT itu lebih dari konsultan ke kita gitu loh, lebih ke Sabrimnya. Ya, nah kalau ini lebih ke in-house-nya ya, dari teman-teman BA ke teman-teman key user gitu ya. Cuman karena kita kan ruang lingkupnya lebih ke Sabrimnya, berarti hitungannya ada titiknya itu ya si Sabrimnya itu sebenarnya ya. Dari situ terus ada UAT-nya, testing gitu kan, sama teman-teman juga kan ya, ngerasain lah, apalagi yang APP gitu kan, tempatnya Pak Inton, tempatnya Pak Sigit tuh ya kan, itu pada ikutan UAT. Memang belum selesai sih, emang lebih banyak yang SOM. Untuk yang tempatnya Bu Yuni, Pak Ihsan tuh masih belum ya, karena memang masih belum nyampe ke sana gitu. Lalu setelah itu ada baru di sinilah end user training ya kan. Lalu habis itu deployment. Deployment itu penyebaran ya, jadi penyebaran yang si aplikasinya gitu loh, in-house-nya. Nanti kalau udah ready, udah oke, akan didistribusikan ke setiap pengguna akhirnya. Ya. Tipe-tipe end user training itu seperti apa sih? Kita ngomongin tipenya. Ada asynchronous. Mungkin udah ada yang pernah dengar atau mungkin ini istilah baru gitu ya. Ini cemilan apa lagi gitu kan. Nah, ini kita ada sebutannya, ini sebenarnya sih lebih ke bahasa pendidikan ya. Nggak pendidikan juga sih, pokoknya yang dunia yang belajar lah. Ini asynchronous itu apa aja dia? Nanti kita jabarkan, ada sinkronus, ya bedanya cuma di A-nya. Kalau A di mana itu tidak kan ya, artinya ya kalau A gitu. Berarti kalau tidak sinkronus itulah. Nah, terus ada hybrid. Hybrid itu kita tahu ya, pengertian hybrid itu gabungan dari A dan B gitu kan. Kombinasi dari proses A dan proses B gitu. Atau dari sesuatu A plus sesuatu B gitu. Itu jadi hybrid ya. Nah, kalau asinkronus itu dia mungkin ini istilah zaman dulu ya, CBSA ya. CBSA itu generasi 90-an kali tahu ya, cara belajar siswa aktif. Nggak tahu kalau sekarang istilahnya apa. Istilahnya mungkin sekarang online ya, itu karena online ya. Tapi kalau CBSA itu kan belajar sendiri gitu loh, tanpa guru. Nah, gurunya bisa jadi dari buku itu sendiri,
dari kita cari-cari tahu ya, dari orang yang memberikan informasi itu, yaitu CPSA. Terus di sini ada online. Online tuh yang kita bisa kapan aja kita belajar karena ada videonya, karena ada materinya ya. Mau kapan aja, di mana aja gitu loh. Itu online. Contohnya misal kayak platform ya. Contoh saya ambil platform Udemy gitu. Nah, platform Udemy itu kan kayak kita beli modulnya sama mereka gitu ya. Mungkin ada yang gratis, ada yang banyak yang bayar juga. Nah, misal kita beli, kita register, kita beli, terus kita bayar sendiri, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan online. Itu sebenarnya hitungannya asinkronus. Karena di situ suka-suka kita, mau kapan, jam berapa, hari apa, ya kan? Tapi nggak ada guru-gurunya ya di dalam modul itu sendiri. Ya, itu asinkronus. Dan kemudian ciri khas dari asinkronus itu kita paling benar. Yalah, kita ngerasa ya kita taunya dari situ aja gitu. Nggak ada tempat bertanya. Kalaupun ada, kadang misalkan di platform Udemy bisa gitu nanya, paling lewat chatting gitu kan. Tapi nggak langsung. Itu juga nanti mungkin dijawabnya sepekan kemudian gitu ya. Tahu bisa jadi 3 bulan kemudian, tapi bisa juga sejam kemudian gitu. Nah, itu bisa dari situ ya. Lalu ada sinkronus, itu F2F, face to face ya. Jadi hitungannya kelas offline gitu ya. Di satu tempat yang sama, di waktu yang sama ya, dengan tujuan bersama gitu. Terus ada instruktur. Pastinya ada ya, mau disebut instruktur, mau disebut mentor, tutor, facilitator, whatever the name is, ya udah itu gitu loh. Ada orang yang meng-guide dan memberikan penjelasan mengenai materi tersebut ya. Dan itu nanti akan kejadian di end user training kita. Kita akan mungkin lebih milih ke sinkronus, sisanya asinkronus. Makanya nanti ada UTM-nya. UTM itu nanti buat teman-teman belajar mungkin setelah habis dari ini mungkin mereka lupa atau masih ada yang belum paham. Nah, itu nanti mereka kan masuk ke asinkronus. Itulah kenapa gunanya ada di situ dan bisa diakses oleh semua orang. Maksudnya semua orang di dalam lingkungan LinkNet yang memang berhubungan dengan kebutuhan tersebut ya. Lalu hybrid. Nah, hybrid ini ya udah berarti kombinasi dari si sinkronus sama sinkronus. Oke. Lalu apa atau siapa yang harus ada di end user training? Oke, yang pasti ada sistemnya atau aplikasinya. Kalau enggak apa yang mau ditak-atik gitu kan, apa yang mau dipelajarin atau hitungannya kayak materinya gitu ya. Kalau misal belajar biasa bukannya sistem informasi gitu kan, bukan aplikasi, ya ada materinya. Materinya apa? Ya materinya ya materi yang dipelajarin itu. Misal matematika berarti ada buku matematikanya, ada bab-babnya gitu kan, subbabnya itu bagian dari itu. Nah, kalau di kita kan karena kita sistem aplikasi ya sistem itu sendiri gitu. Ya. Lalu ada pengguna akhirnya end user. Nah, ini teman-teman dan timnya kalian semua gitu di per departemen masing-masing. Lalu ada pendukung, pendukungnya apa aja? Ada instruktur. Ya kan? Instrukturnya siapa nanti? Nah, kalau nanti misal jatuhnya in-house, yaitu si BA-nya kita gitu. Kalau yang Sabrim, BA-nya BRIM. Ada modulnya, ada ya. Terus ada video, mungkin kalau ada yang bikin videonya silakan go ahead ya. Silakan nanti dikasih linknya, tapi kalau di sini nggak kewajiban ya. Yang lebih wajib itu ke UTM ya, instead of video. Lalu ada jadwal itu apa? Yang udah kita sepakatin kemarin ya, yang kita udah mapping ya. Lalu ada absensi, ya kan? Absensi kenapa harus ada? Karena memang buat verifikasi. Verifikasi kalau dia tuh udah menghadiri training tersebut dan memahami gitu loh. Ya, itu dia tanda tangan sign di situ. Tapi kan kita online, ya tetap ada absensinya, dicek aja namanya. Terus ya udah dimasukin di dalam apa? Di dalam fieldnya hadir gitu. Ya hadirnya misal hadir online, itu nggak apa-apa. Yang penting ada. Pertama itu untuk verifikasi ke apa? Verifikasi orangnya menyatakan bahwa dia memang hadir karena memang wajib ya. Memang wajib karena kalau nggak begitu akan repot nanti buat si end user-nya itu sendiri gitu loh. Jadi memang wajib. Pertama verifikasi, kedua untuk compliance ya. Compliance itu juga di sini kan memang ada kayak kewajiban karena kan kita juga ada audit ya teman-teman. Jadi itu memang harus dikerjakan hitungannya ya. Lalu cara melakukan AUT apa aja?
pertama itu ada daftar yang dibutuhkan, ya. Daftar yang dibutuhkan, lalu bantuan lebih lanjut, ya. Kemudian umpan balik. Nah, yang pertama ini, daftar yang dibutuhkan itu udah punya akses nggak ke semua platform gitu kan. Nah, ini akses ini yang kemarin kita sempat omongin teman-temannya yang di list itu kan, yang kenapa saya bawelin, tolong dilengkapin. Itu kan ada username segala macam. Itu kita salah satunya buat akses juga. Tapi akses juga berarti kayak selain akses udah ini apa network ya. Kemarin kan udah beberapa yang udah waktu pas U8 itu kan ada yang networknya nggak bisa nyambung terus dimintain. Nah, nanti coba dicek juga teman-teman kalau memang masih ada yang belum bisa connect ya, tolong dilaporin ya, dilaporin ke kemana tuh siapa ya? Agak ya? Yoga, ke Yoga, Yoga IT ya, langsung aja. Mungkin CC saya boleh ya, atau CC BA-nya masing-masing boleh supaya mereka juga tahu kalau oh ternyata user gue belum ada ini nih, belum ada akses nih, belum ada apa koneksi gitu. Karena kalau nggak ada koneksi kan nggak bisa masuk ya ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi coba tolong dicek, siapa yang belum silakan langsung email ke Yoga. CC ke saya sama CC ke BA-nya masing-masing. Jadi kalau misal gue perlu ini nih Cisani order gitu kan, lihat list BA-nya siapa, oh si Malik, ya udah si Malik CC saya, tapi itunya Yoga gitu, minta dibukain. Oke, terus udah menyiapkan akun yang diperlukan belum? Nah ini urusannya ke BA gitu ya, makanya nanti kan dicek sama BA. Oh ini aplikasinya apa? Karena satu BA bisa megang banyak aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mesti jelas aplikasinya apa, terus dicek sama mereka udah ada belum ya gue ya akunnya gitu. Kalau misalnya belum tolong dibikinin, terus tolong dikasih akses ya. Terus dokumen udah siap. Nah dokumen ini kan UTM ya. Saya cek masih belum semua, mungkin nanti atau weekend lah ya saya cek lagi persiapannya ya. Peralatan udah siap ya, peralatannya ya aplikasi itu sendiri ya. Oke, sama program pelatihan saya dijalankan ya. Kita ada listnya udah kan, terus ada jadwal segala macam udah. Oke. Lalu kalau misalnya ada bantuan lebih lanjut itu nanti kemana ya, ada instruktur ya, ada platformnya ya aplikasi itu sendiri ya kan. Terus bisa juga ada kesulitan apa ya bisa langsung banyak lah ya pakai WA atau apa gitu ya. Maksudnya channel komunikasi itu kan banyak ya, feel free aja gitu loh. Oke, terus yang terakhir ada feedback. Nah biasanya nanti kan suka ada pas lagi training bisa jadi ada isu. Tapi mudah-mudahan sih kalau bisa nggak ada ya harapannya. Tapi kan kalau ada kita nggak bisa hindarin gitu. Ya udah, kalau misalnya ada isu ya go ahead langsung saat itu aja gitu ngomong, langsung tektokan sama instrukturnya ya. Terus review ya, kemudian improvementnya kelihatan nanti kan setelah dari end user ini. Oh, gue baru ngerti nih kalau buat ini. Oh, akhirnya bisa ya untuk ini ya gitu kan. Ya, itu kan improvement gitu. Nah kemudian ada penilaian. Penilaian biasanya nanti kita paling kayak ada survei gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, so far sampai di sini sebelum saya lanjut ke AUT Disablim ada pertanyaan nggak?